Jadi yang saya tahu Habib-Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib-Habib juga, pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib-Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ini keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Dapat ustadz dengan para habaib yang ada di Indonesia karena banyak yang merendahkan mereka. Ustadz kita, ketika habaib sekarang ini sedang direndahkan, bahkan kita mendengar kata-kata yang tidak enak untuk para habaib. Maka dalam hal ini, sosok Ustadz kita memberikan sebuah jawaban akan sebuah pertanyaan, bagaimana sikap kita. Karena saat ini, para habaib sedang direndahkan. Dan tak hanya itu, juga para umahat semuanya. Kita juga mengetahui bahwa habaib di negara kita ini sedang diserang nasabnya. Bagaimana nasab habaib dipersoalkan, dan juga masih banyak lagi. Maka hal ini tentunya menjadi sebuah problem umat. Karena harus bagaimana dan juga seperti apa tugas dan sikap kita sebagai umat. Maka dalam hal ini, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dulu hal yang ditegaskan oleh sosok Ustadz kita. Dan mari kita ambil kesimpulan dan juga hal yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Umahat juga bisa memberikan tanggapannya setelah selesai menyimak dan mendengarkan penjelasan ini sampai selesai. Selengkapnya, mari kita simak terlebih dulu penjelasan ini. Tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Jamaah tabligh diejek karena bersorban, berarti mengejek Nabi karena Nabi bersorban. Jamaah tabligh diejek karena berjubah, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjubah. Jamaah tabligh diejek karena berjenggot, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjenggot. Alah, kau berjenggot, baru mabuk kemarin, sekarang baru 2 hari berjenggot, macam kambing kau tengok. Kau pikir dia nggak bisa membalas? Dia kalau mau membalas bisa. Aku macam kambing, kau tak berjenggot, anjing. Tapi karena dia sudah tobat, dia sudah hijrah, dia tak mau balas. Kalau dia mengetuk pintu ngajak sholat, assalamualaikum, ayo sholat, kita ejek, berarti kita ngejek Nabi. Karena yang ngajak sholat adalah Nabi, sahabat Nabi. Kalau belum mampu ngikut, jangan ngejek. Kalau belum mampu berdakwah macam mereka, Ustadz Somad berdakwah di tanah lapang, ini bukan dakwah. Ini tabligh akbar. Yang berdakwah sesungguhnya pintu ke pintu, masuk ke hutan, ke diskotik, ke meja biliar adalah jamaah tabligh. Mereka yang masuk ke penjuru. Setelah mereka diajak ke masjid, ramai masyarakat, barulah panitia, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya Ustadz Somad ceramah di depan orang yang sudah baik. Adapun jamaah tabligh berceramah di tempat diskotik, berceramah di tempat orang dugem. Tahu dugem? Dugem itu duduk sambil gemetar. Mereka masuk ke diskotik, mereka masuk ke tempat dugem, mereka di situ tidak pakai tabligh akbar, tapi berbisik kepada orang yang sedang mabuk itu. Sudah ngopi belum? Bagaimana kalau sedang dugem ini kau mati? Akhirnya mereka dapat hidayah.
Kita doakan sahabat-sahabat kita jamaah tabligh ini tetap bersemangat untuk berdakwah insyaallah. Amin. Sebetulnya jamaah tabligh ini dari mana Pak Ustadz? Ini kalau saya jelaskan bisa selesai sampai Isya ini. Di India nggak bisa tabligh akbar seperti begini. Kalau di India tabligh akbar begini akan diserang oleh mereka yang sangat benci dengan Islam. Maka dakwahnya pintu ke pintu. Namanya Maulana Ilyas, dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Mereka yang menebarkan dakwah dengan cara dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, lalu kemudian orang mengejek. Memang yang namanya dakwah selalu diejek. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam dakwah insyaallah. Amin. Bagaimana pendapat? Ini dari tadi pendapat aja nih. Bagaimana pendapat Ustadz dengan para habaib yang ada di Indonesia? Karena banyak yang merendahkan mereka. Masih konsen? Masih fokus? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan, salah satunya namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Makanya ada keturunan namanya Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Husaini, keturunan Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Keturunan-keturunan Ba'alawi ini punya marga-marga. Ada marganya Asy-Syihab, itulah dia Habib Rizik Syihab. Ada marganya Al-Haddad, itulah dia Ratib Al-Haddad. Ada marganya Al-Attas, itulah dia Ratib Al-Attas. Ada marganya bin Yahya, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya. Ada marganya bin Syekh Abi Bakar, itulah dia Habib Umar bin Syekh Abi Bakar. Nah, ini mereka ini disebut dengan Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Kenapa mereka disebut mencintai? Karena mereka sayang kepada kita. Kenapa mereka disebut dicintai? Karena kita pun sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai para habaib ini insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana pendapat Ustadz? Pendapat terus tentang zakat profesi. Apakah tepat ketika zakat profesi ini diwajibkan untuk ASN? Ngitungnya jangan cuman gaji pokok, tapi yang dihitung total. Gaji, SPPD, keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Total semua 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 dikeluarkan tiap bulan. Karena sudah sampai nisab. Yang belum sampai nisab maka dia masuknya infak dan kok somat? Sodako. Yang sudah sampai nisab namanya zakat. Yang tidak sampai nisab namanya infak dan sodako. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini sebulan ini minimal 10 juta lah. Jadi kalau sebulan 10 juta bayarnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat, storkan ke Basnas 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000 rupiah. Kalau 100 juta, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta
2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Yang nggak bisa ngitung, gerak-gerakkan aja mulut biar semangat saya sikit. Ini kalau dilihat ini tabungannya ini paling dikit ini 1 miliar. Amin. Maka nanti ngeluarkannya 25 juta kali 1.000 orang. 25 juta kali 1.000 orang 25 miliar. 25 miliar kalau diberikan ke cendol, berenang sambil minum gitu. Ya Allah, bukakan rezeki masyarakat kami ya Allah. ASN, PNS, pegawai, polisi, tentara, BUMN, perusahaan, keluarkan zakat. Paling bagus potong atas. Gak perlu tablik akbar, gak perlu ceramah. Bapak Kapolres gak usah ceramah, cukup ngomong aja. Zakat potong atas. Yang gak potong atas, potong atas. Mudah-mudahan zakatnya berkah insyaallah. Amin. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu merasa benar? Suami juga manusia, punya silap, salah, dan dolar. Saya suami, apakah saya mentang-mentang saya ustadz saya betul terus? Saya bisa salah, saya bisa emosi. Maka yang menasehati saya siapa? Yang menasehati saya adalah guru saya, saudara saya. Ibu jangan tegur suami sendirian. Ibu di backup oleh 6. Ibu punya wali, Bu. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima paman, ayah, abang ayah, adik ayah. Mereka lah yang menasehati suami Fir'aun ini. Fir, ini sebentar. Kau tidak selamanya benar, kau manusia, kau bisa emosi, kau bisa salah. Jangan ibu yang lawan suami. Jangan pulang dari sini langsung ya ayyuhal Fir'aun. Itu suara ngaji sudah terdengar. Kertas yang terakhir, anak saya sudah 5 tahun belum mau masuk sekolah. Memang belum masuk sekolah umur 5 tahun. Anak saya masuk preschool. Sekarang anak saya Sami itu 3 tahun 6 bulan preschool. Preschool artinya lebih banyak pre daripada school. Semau-mau diajak. Jadi anak-anak ini insya Allah dengan kesabaran. Nanti kita doakan semuanya insya Allah. Kalau ibunya yang semangat, ibu aja masuk sekolah. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Jabung Barat. Allah jaga pemimpin kita selalu adil dan amanah. Allah jaga masyarakat kita takut kepada Allah. Allah jadikan Tanjung Jabung Barat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi al-Fatihah.